A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast siswa-siswi SFK Negeri 1 Jombang Beradi Santun. Baik, kali ini sesuai dengan judul yang sudah saya tulis di atas, kita akan membahas topik yang sangat kental bagi seorang siswa-siswi SMK, yaitu tentang kebekerjaan. Mengetahui siswa-siswi SMK memiliki keunggulan tersendiri di dunia kerja karena sudah dibekali skill yang praktis. Nah, tapi gimana sih strategi terbaik buat masuk dunia kerja yang semakin kompetitif ini? Bersama saya, Hoirunisa Nurbaiti, dari kelas 11 akuntansi 2, akan menemani kalian semua dari awal hingga akhir podcast ini. Sebelumnya, aku ingin menyapa dulu tamu spesial kita hari ini, yaitu Kaula Nada Asmi dari 11 akuntansi 2. Halo Kak Nada. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentu baik nih Kak, karena saya juga sangat semangat mau diwawancarai dengan Kakak. Wah, semangat banget ya teman-teman. Baik, langsung saja ke intinya nih. Langsung saja karena aku sudah menyiapkan berbagai pertanyaan yang bisa memotivasi kalian semua di sana. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Berdasarkan pengalaman tema kepekerjaan tahun lalu, apakah peluang yang Kakak miliki sesuai jurusan Kakak? Sebutkan 5 peluang bidang pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi Kakak. Sebelum menjawab pertanyaan nih Kak, saya akan melihatkan lift map kebekerjaan punya saya nih, Bagus Kak. sekali ya teman-teman. Oke, saya akan menjawab. Iya, berdasarkan pengalaman tema kebekerjaan tahun lalu, peluang kerja di bidang akuntansi ini sangat terbuka lebar dan sudah sesuai dengan kompetensi yang saya miliki. Peluang kerja di bidang akuntansi ada staf perpajakan, staf keuangan, auditor, manajer keuangan, dan juga analisis keuangan. Baik, bagus sekali ya Kak, karena akuntansi juga luas banget. Bener banget Kak, itu belum banyak sekali yang saya sebutkan. Aslinya itu banyak banget loh Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih teman-teman. Apa saja kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus Kakak miliki untuk meraih kelima peluang tersebut nih Kak? Oke Kak, saya akan menjawab. Kompetensi yang saya perlukan di bidang pengetahuan dulu ya Kak, saya akan jelaskan. Yang pertama, peraturan perpajakan terkini, dasar akuntansi perpajakan, hukum perpajakan. Kemudian ada siklus akuntansi, standar akuntansi keuangan, proses audit dasar, dan juga jenis dokumen audit. Ada juga manajemen keuangan dasar, pembuatan dan pengendalian anggaran. Yang terakhir ada membaca dan menganalisis laporan keuangan. Dan saya juga mengetahui hubungan antara laporan keuangannya, Kak. Nah, untuk kompetensi di bidang keterampilannya, Kak, ada menghitung dan melaporkan pajak, mengoperasikan software pajak, menggunakan software akuntansi, teliti dalam pencatatan, bisa bekerja secara tim, jujur, dan juga objektif. Menyusun rencana anggaran, mengontrol pengeluaran. Yang terakhir ada mengelola data menggunakan Excel dan juga menyusun laporan analisis. Itu saja yang bisa saya jelaskan nih Kak. Bagus sekali, karena Excel juga sangat penting ya Kak. Betul. Bidang akuntansi ini. Ya betul banget Kak. Soalnya Excel sekarang itu sangat dibutuhkan banget gitu. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaan ketiga nih teman-teman. Sebutkan 5 dunia usaha dan dunia industri yang Kakak ingin masuki.
beserta alasannya juga ya Kak ya. Oke, saya akan menjelaskan nih Kak. Yang pertama itu ada konsultasi keuangan. Sekarang kan banyak nih Kak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akuntan biar biar untuk menyusun membantu gitu loh Ya. buat laporan keuangannya. Banget Kak, betul. Terus ada perusahaan manufaktur. Karena akuntansi ini berperan penting dalam pengendalian biaya perusahaan manufaktur bisa terkontrol gitu Kak. Iya, betul Kak. Yang ketiga ada perusahaan akuntansi publik. Ini kesempatan buat saya untuk menjadi auditor biar apa ya, keinginan saya itu tercapai gitu loh Kak. Ya, menjadi auditor itu. Iya. Yang keempat ada konsultasi pajak. Saya akan membantu banyak perusahaan-perusahaan untuk mengetahui pajaknya. Terus biar perusahaan-perusahaan tersebut itu juga patuh untuk membayar pajak nih Kak. Iya, betul Kak. Yang terakhir nih Kak ada lembaga pemerintah dan BUMN. Iya. Lembaga pemerintah ini kan itu Kak membutuhkan akuntansi untuk mengelola keuangan yang transparan. Iya, betul Kak. Nah, jadi saya itu ingin bekerja di bidang BUMN ini karena gajinya juga besar dan menarik nih Kak buat saya sendiri. Iya, karena itu juga pegawai negeri juga loh teman-teman. Jadi sangat ampuh juga sesuai dengan kompetensi kita juga ada nanti di BUMN itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir nih Kak. Bagaimana persiapan kakak agar bisa bergabung dengan salah satu dari kelima dunia usaha dan dunia industri tersebut nih Kak? Oke Kak, dalam rentang waktu kegiatan kelas 11 semester 2 ini dan kelas 12 nanti semester 1, saya mempunyai langkah-langkah persiapan untuk mencapai peluang-peluang kerja yang akan saya inginkan itu Kak. Iya Kak. Yang pertama ada memperkuat pemahaman dalam bidang akuntansi. Saya ini akan mencari pengetahuan yang lebih dalam mengenai akuntansi di media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok gitu. Iya Kak. Atau bisa dengan cara saya itu les gitu Kak. Les Ya, betul. Ya, Ada les-lesan juga teman-teman. itu akan memperkuat pemahaman saya di bidang akuntansi Iya, tersebut. betul Kak, betul. Yang kedua ada mempersiapkan administratif dan penguatan soft skill. Saya akan mengikuti seminar-seminar online dan workshop yang ada sekarang Kak. Itu lagi booming-boomingnya teman-teman. Seminar itu juga sangat penting bagi kita semua. Ya, yang ketiga ada memanfaatkan waktu PKL untuk menambah pengalaman dan pengetahuan serta keterampilan saya. Jadi saya itu akan memanfaatkan waktu PKL itu dengan sungguh-sungguh biar pengetahuan saya ini semakin luas mengenai bidang akuntansi tersebut. Kak. Mengasah skill gitu ya Iya, teman-teman. benar-benar. Kemudian yang keempat ada aktif berdiskusi dengan pembimbing lapangan. Ketika saya mempunyai masalah di tempat PKL tersebut, saya itu akan segera mengkonsultasikan kepada pembimbing saya biar masalah tersebut bisa cepat selesai. Iya, betul banget. Yang kelima ada menyusun laporan selama kegiatan PKL dan mempersiapkan ujian akhir. Saya akan menyicil laporan-laporan PKL di setiap harinya, di sambil belajar-belajar gitu ya Kak. Dan saya akan mempersiapkan dengan cara belajar untuk mempersiapkan ujian akhir biar itu Kak, biar nanti matang gitu loh. Ya, biar tidak keteteran juga ya. Iya, benar banget. Dan yang terakhir ada menyiapkan lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan. Nah, jadi saya setelah lulus nanti, saya akan mencoba berusaha melamar di berbagai perusahaan yang ada. Iya Kak. Gitu, biar nanti saya itu puas gitu dengan apa yang telah saya pelajari di SMK di bidang akuntansi dengan pekerjaan yang akan saya dapatkan nanti Kak. Gitu saja yang bisa saya jelaskan Kak.
bisa menambah pengalaman juga ya Kak ya. Bener banget, Kak. Baik. Nah, itu tadi sharing menarik dari Kak Nada teman-teman tentang dunia kepekerjaan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Ingat, sebagai siswa SMK, kalian punya keunggulan tersendiri. Yang penting tetap semangat belajar dan selalu jaga karakter baik dalam setiap langkah karir kalian. Sampai jumpa kembali. Tetap berani santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.